Shalom saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya berharap saudara di sana di rumah baik-baik saja. Dan doa saya adalah bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi memelihara kehidupan anak-anaknya. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya mau berbagi firman Tuhan kembali dari 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 3. Saya ulangi, 2 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Mari saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, tiba saatnya kami merenungkannya. Berbicaralah kepada kami bila Roh Kudus Allah bekerja. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan menerima berkat rohani dan kami Engkau mampukan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita mau mengenal seorang bernama Yosafat. Siapa Yosafat? Yosafat adalah raja di Yehuda. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 3 sampai 4, di situ dituliskan bahwa Yosafat adalah seorang raja yang berkenan di mata Tuhan, seorang raja yang selalu mengandalkan atau bersandar kepada firman Tuhan. Namun saudara kasih Tuhan, di dalam perjalanannya Alkitab mencatat bahwa Yosafat pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Perbuatan keliru adalah ketika dia menjalin persahabatan dengan seorang yang bernama Ahab. Siapa Ahab? Ahab adalah raja Israel Utara. Seorang raja yang memiliki karakter yang kurang baik, karakter kekanak-kanakan. Dia menikah dengan seorang perempuan bernama Isabel, putri Sidon, yang memiliki karakter berhati keras dan penyembah berhala. Saudara dikasih Tuhan, ketika Isabel melihat bahwa Raja Ahab ini, suaminya ini memiliki kelemahan. Ternyata kelemahan Ahab ini dimanfaatkan oleh Isabel untuk mengendalikan kerajaan Ahab, kerajaan Israel Utara ini. Sehingga tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang menguntungkan dia lakukan pada saat itu. Suatu kali dia melakukan sebuah tipu daya dan fitnah terhadap seorang yang bernama Nabot. Nabot seorang yang tidak berdosa menjadi martir, dilempar dengan batu. Bukan hanya itu saja, ternyata kehadiran Isabel sebagai perempuan yang jahat itu telah menjerumuskan kerajaan Israel Utara di dalam penyembahan berhala. Bahkan sebagian para nabi-nabi Tuhan dan imam-imam disingkirkan oleh Isabel. Saudara dikasih Tuhan, melihat ini semua, bahwa persahabatan yang dijalin oleh Yosafat dengan Ahab bukanlah persahabatan yang diperkenankan oleh Tuhan. Akan tetapi ternyata persahabatan ini telah dilakukan menyebabkan persekutuan mereka sudah sangat dekat sekali. Di dalam perbuatan itu ada 3 hal yang keliru dilakukan oleh Yosafat di dalam jalinan persahabatan dia dengan Ahab. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ketika Yosafat menikahkan putranya yaitu Yoram dengan putri Ahab bernama Atalia. Yosafat pada waktu menikahkan putranya Yoram dengan Atalia, Yosafat seakan dia tidak meminta petunjuk dari Allah, tidak menanyakan kehendak Allah. Perbuatan yang kedua adalah ketika Yosafat bersama Ahab memerangi Aram, ingin merebut Ramot dan juga Gilead. Saudara, di dalam kisah ini bahwa Yosafat sangat sulit menolak permintaan Ahab. Mengapa saudara kasih Tuhan? Karena Ahab sudah menjadi besannya Yosafat.
Perbuatan yang ketiga adalah ketika Yosafat bersekutu dengan Ahazia. Dia membuat kapal untuk ke Tarsis. Dan di mata Tuhan Ahazia seorang yang jahat. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat hal ini, Yosafat menjalin persahabatan dengan Ahab. Ada perbuatan-perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh Yosafat. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak menegur Yosafat atas perbuatan-perbuatan yang keliru ini? Jawabannya adalah Tuhan menegur Yosafat. Setelah Yosafat bersama Ahab melawan Aram, yang dimana menyebabkan Ahab pada waktu itu akhirnya meninggal, seorang nabi bernama Yehu bin Hanani menegur Yosafat oleh karena Yosafat menolong orang fasik itu. Menolong orang yang jahat di mata Tuhan itu. Ketika Yosafat menjalin kerjasama dengan Ahazia membuat kapal-kapal ke Tarsis, Allah menghancurkan, memecahkan semua kapal-kapal yang dibuat itu. Saudara, Yosafat sebenarnya mendapatkan teguran langsung dari Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang di sekitarnya, khususnya nabi-nabi pada waktu itu, menegur Yosafat. Saudara kasih Tuhan, apa yang dapat kita petik pelajaran dari kisah Yosafat ini, saudara? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita belajar bahwa ternyata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, Yosafat dengan Ahab itu menghasilkan hal yang tidak baik. Jadi benarlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari jangan mengulang perbuatan seperti Yosafat ini. Jangan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Bahkan kau mengikatnya di dalam sebuah keluarga. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Bahwa Allah itu akan selalu menuntun anak-anaknya dan memberikan teguran-teguran kepada orang-orang yang Dia kasihi. Saudara, Yosafat mendapatkan teguran dari Allah. Saya percaya sama halnya dengan kita pun, Allah akan memberikan teguran kepada kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Kalau Yosafat ditegur oleh Allah, dipakai para nabi untuk menegur Yosafat. Sesungguhnya pada zaman kita sudah sangat banyak sarana untuk menegur kita dipakai oleh Allah. Allah memakai firman-Nya untuk menegur kita. Allah sudah memberikan Alkitab ini kepada kita untuk menuntun kita kepada kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan perkenanan Tuhan. Alkitab. Bukan hanya Alkitab, Allah memberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hatimu. Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Andalkanlah Dia untuk memohon tuntunan Tuhan di saat engkau butuh keputusan. Saudara nih kasih Tuhan, Tuhan memberikan Alkitab. Tuhan menyediakan, memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Tapi ada satu hal, saudara. Tuhan juga bisa memakai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, para rohaniawan yang cinta Tuhan, semua yang dekat dengan Tuhan ini bisa menjadi alat teguran bagimu ketika engkau melakukan perbuatan yang keliru. Saudara yang dikasih Tuhan, mari dari kisah firman Tuhan yang kita baca hari ini, ingatlah bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan oleh karena engkau dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan teguran kepadamu. Mari, supaya kita tidak jatuh dalam pergaulan yang buruk, andalkan kuasa Roh Kudus. Baca firman Tuhan dan bergaulah dengan anak-anak Tuhan. Hadirlah dalam persekutuan dalam ibadah.
Mereka adalah alat-alat yang bisa digunakan Tuhan untuk menopang kita, sehingga kita tidak jatuh dalam perbuatan yang keliru. Biarlah di saat-saat yang sulit yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita hadapi, sesulit apapun itu, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Andalkan Tuhan, kuasa Roh Kudus Allah. Di saat-saat engkau merasa buntu dan tidak mampu lagi untuk berpikir, mari saudara yang kasih Tuhan, kita di sini belajar, tetap pelihara pergaulanmu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kita serahkan semuanya, apapun yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Mampukan kami menjalaninya Tuhan dan membuat hidup kami berubah sesuai dengan standar firman Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami, iman yang kami miliki, yang kami jalani di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan tetap bergaul dengan Tuhan. Biarlah pergaulan yang baik yang kami miliki dengan Engkau Tuhan, justru itu terus akan memelihara kami, menjaga kami, membentengi kami dari tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, namun membuat kami jauh dari Engkau. Ini doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Apabila ia jatuh